الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih dari kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah, yang mana pada bahasan terakhir sudah selesai mempelajari bab tentang hukum-hukum terkait bejana atau wadah. Maka memasuki bab berikutnya masih di dalam Kitabut Thaharah, bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini seputar buang hajat dan etika-etikanya, buang hajat dan adab-adabnya. Baik, buang hajat, yakni buang air besar ataupun buang air kecil, ini merupakan aktivitas harian seorang hamba. Dia menjalani hari-harinya dengan adanya aktivitas tersebut. Dan ternyata agama Islam telah memberikan aturan dan juga syariat yang sangat baik untuk diterapkan oleh seorang hamba dalam hal itu. Sehingga seorang hamba yang beriman di dalam buang hajatnya saja dia akan mampu memperoleh banyak pahala ketika dia memperhatikan adab-adabnya. Baik, langsung saja pada bab ini akan dibawakan insyaallah taala sekitar 5 subbahasan. 5 subbahasan pada bab ini. Langsung saja subbahasan yang pertama, yaitu tentang istinja dan istijmar. Istinja dan istijmar. Baik. Istinja dan istijmar secara istinja dan istijmar maksudnya adalah berbersih diri setelah buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Atau dengan kata lain, istinja dan istijmar itu adalah cebok, ya, berbersih diri seusai buang air besar. Baik, adapun perbedaan antara istinja dan istijmar ialah istinja, media yang digunakan dalam cebok adalah air, itu istinja. Istinja, media yang digunakan dalam cebok adalah air. Sementara istijmar, ya, istijmar, media yang digunakan ketika cebok ini bukan air, selain air, yaitu suatu benda yang suci, mubah dan mampu membersihkan. Benda padat yang suci, mubah dan mampu membersihkan seperti batu. Nah, demikian. Sehingga dipahami bahwa persamaan antara istinja dan istijmar adalah sama-sama aktivitas cebok. Perbedaannya medianya. Kalau istinja, ya, yang digunakan air, kalau istijmar yang digunakan batu. Yang digunakan adalah batu. Demikian. Dan seseorang di dalam aktivitas ceboknya itu, dia bisa mencukupkan diri dengan salah satunya saja. Dia bisa mencukupkan dengan istinja saja, atau dia bisa pula mencukupkan dengan istijmar saja. Demikian. Dia bisa cukupkan cebok dengan air saja, atau dia bisa cukupkan cebok dengan batu saja. Ya, jadi mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya itu boleh. Dan istijmar, cebok menggunakan batu ini, ya, cebok menggunakan batu ini itu disyariatkan kapan saja. Bukan syaratnya harus ketika tidak ada air, bukan. Meskipun ada air, seseorang boleh cebok dengan batu. Meskipun ada air, seseorang boleh cebok dengan batu.
Jadi ini merupakan pilihan. Silakan beristinja atau silakan beristijmar. Silakan cebok dengan air saja dan silakan pula cebok dengan batu saja. Demikian. Dan cebok menggunakan batu tidak mesti ketika tidak ada air. Artinya meskipun air ada, seseorang tetap boleh cebok menggunakan batu. Dan ulama menjelaskan, ya, di antara benda lain yang semakna dengan batu adalah tisu. Ya, benda lain yang semakna, yang sehukum dengan batu adalah tisu. Dan juga ya disebutkan dalam kitab ini kayu. Tentunya kayunya yang tidak tajam, kayunya yang mulus. Demikian. Baik, ini istijmar, cebok menggunakan batu atau hal-hal yang sehukum dengan batu. Tadi seperti tisu ataupun kayu. Artinya seseorang dia dibolehkan dan dibenarkan untuk cebok menggunakan tisu sebagaimana kebiasaan sebagian orang. Ya, cebok menggunakan tisu dalam agama Islam itu dibenarkan dan sah. Meskipun tidak ditambahkan air, hanya tisu saja dalam agama Islam dibenarkan. Seperti itu. Berikutnya kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Ya, terkait dalil istinja cebok menggunakan air itu sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, fayastanji bil ma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristinja atau cebok menggunakan air. Ini dalil pertama. Dalil yang mendasari bahwa istinja cebok menggunakan air disyariatkan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang dalil yang mendasari pensyariatan istijmar, cebok menggunakan batu, ya, cebok menggunakan batu dan yang sehukum dengannya. Itu hadis, ya, yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal gha'it falyastatib bi thalathati ahjar." Artinya, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak buang air besar, maka hendaklah dia berbersih diri menggunakan 3 buah batu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang perintahkan kepada umatnya, ya, untuk cebok bisa menggunakan batu. Dan dijelaskan oleh ulama berdasarkan hadis ini dan hadis lainnya dan riwayat-riwayat lainnya bahwa minimal, ya, nanti akan disebutkan pula minimal batu yang digunakan itu 3. Minimal batu yang digunakan itu 3, demikian pula tisu. Ya, jika menggunakan tisu maka minimal 3. Ini. Jadi hadis kedua tadi merupakan dalil yang mendasari benarnya, ya, istijmar, dibenarkannya dan dibolehkannya istijmar, cebok menggunakan batu ataupun tisu dalam agama Islam. Baik. Dan dijelaskan dalam kitab ini menggabung antara keduanya itu lebih utama. Menggabung antara istinja dan istijmar itu lebih utama. Artinya menggabung cebok menggunakan air dan batu atau tisu itu lebih utama. Sehingga kesimpulannya adalah, ya, cebok itu pilihan dalam agama Islam. Bisa menggunakan air, silakan, bisa menggunakan batu atau tisu. Ya. Bisa mencukupkan salah satu darinya. Tapi yang afdal ketika seorang bisa mengumpulkan keduanya. Istijmar iya, istinja juga iya. Seperti itu. Baik. Dan tadi kita tegaskan, ya, cebok menggunakan batu atau tisu itu tidak mesti ketika tidak ada air. Ya, jadi jangan ada persepsi. Jangan ada persepsi cebok dengan batu atau tisu itu baru boleh ketika air tidak ada. Enggak. Kapanpun boleh meskipun air itu ada. Demikian. Sehingga seseorang tidak perlu ragu setelah mengetahui ilmu ini, setelah membaca hadis ini tidak perlu ragu untuk mempraktekkan itu istijmar. Ya, kapanpun dan dimanapun. Baik.
Berikutnya masih di masalah atau sub bahasan yang pertama ini, tadi kita sempat singgung bahwa ya tidak sah dalam istijmar itu kurang dari tiga buah batu. Tidak sah dalam istijmar itu kurang dari 3 buah batu. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita, di antara larangan beliau ialah cebok menggunakan kurang dari 3 buah batu. Nah, ini hadisnya yang menunjukkan bahwasanya kalau mau istijmar itu minimal 3. Minimal 3. Kurang dari itu dilarang oleh Nabi SAW. Lebih dari itu boleh. Minimal 3. Baik. Beres. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Selesailah dari sub bahasan yang pertama, yaitu tentang istinja dan istijmar. Memasuki sub bahasan yang kedua, yaitu tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat. Tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat saat sedang buang hajat. Ini sub bahasan yang kedua. Hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Maka ada perincian. Disebutkan dalam kitab ini tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakangi kiblat saat buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil di tempat terbuka. Di tempat terbuka tanpa ada penghalang. Ini. Ya. Jadi larangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini ya barulah berlaku bila buang hajatnya itu di tempat terbuka dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Seperti itu yang terlarang. Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Artinya, apabila kalian hendak buang air besar, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula kalian membelakanginya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang melarang hal tersebut. Ya. Ketika buang air, ketika buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Demikian. Adapun jika buang hajatnya di dalam bangunan, jika buang hajatnya di dalam sebuah bangunan, ya, jika buang hajatnya di dalam sebuah bangunan atau buang hajatnya di tempat terbuka, namun antara dirinya dengan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, maka yang seperti ini boleh. Ya. Jadi larangan tadi tidak berlaku di keadaan ini. Kalau buang hajatnya di dalam bangunan atau di luar bangunan, namun antara dia dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka yang seperti itu boleh dan tidak ada larangan. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil di dalam rumahnya dalam keadaan beliau menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Ini persaksian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, di dalam bangunan. Ternyata Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah ya buang air kecil membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat, dan itu beliau kerjakan di dalam rumah, di dalam bangunan. Itu dalilnya satu. Berikutnya juga ada riwayat lain. Ya.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, masih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau pernah menambat atau memarkirkan unta beliau, kendaraan beliau, ya, menghadap ke kiblat. Kemudian beliau jongkok untuk pipis, buang air kecil menghadap unta tersebut. Ah, itu, perhatikan ceritanya ya. Berarti ini kondisinya di luar. Ibnu Umar sedang di luar rumah. Lalu beliau memarkirkan untanya, diikat, ditambat, ya, menghadap ke kiblat. Lalu beliau jongkok, untuk pipis menghadap ke unta tersebut. Artinya di saat itu antara Ibnu Umar dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi. Ya. Kemudian dikatakan, ya, bukankah kita sudah dilarang akan hal ini? Yani bukankah kita sudah dilarang untuk buang hajat menghadap ke kiblat? Apa jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kata beliau, iya betul. Ya, iya betul. Akan tetapi sejatinya kita dilarang akan hal itu di tempat terbuka. Yang adapun apabila antara dirimu dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, fala ba's, maka tidak mengapa, kata Ibnu Umar. Itu dalilnya ya. Perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang kemudian ditanya oleh seorang, bukankah sudah dilarang buang hajat menghadap kiblat? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betul. Akan tapi larangan tersebut hanya berlaku di tempat terbuka, sehingga yang mana bila antara dirimu dengan kiblat itu ada sesuatu yang menghalangi, kata Ibnu Umar, fala ba'sa, maka tidak mengapa, artinya boleh. Seperti itu. Hanya saja dijelaskan dalam kitab ini, tetap yang afdal adalah meninggalkan itu, baik di luar bangunan ataupun di dalam bangunan. Yakni yang lebih utama, tentunya yang lebih utama, baik di luar bangunan ataupun di dalam bangunan, hendaknya seseorang buang hajat tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya. Ya, meskipun di dalam bangunan. Ini yang lebih utama. Meskipun tadi hukumnya boleh. Demikian. Sehingga kita bisa simpulkan, ya, bagi seseorang yang baru saja akan membuat kloset, ya, di sebuah bangunan, entah itu di rumah, di perkantoran atau kloset toilet masjid, ya. Sebelum mulai bangun hendaknya diperhatikan agar lebih utama jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Meskipun tadi kita tahu hukumnya boleh kalau di dalam bangunan, tapi alangkah baiknya sebelum dibuat perhatikan, ya. Perhatikan agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kloset yang sudah jadi, dan ternyata untuk kloset yang sudah jadi di dalam bangunan, toilet, lalu didapati dia menghadap atau membelakangi kiblat, maka tidak wajib dibongkar. Tidak wajib dibongkar. Karena tadi hukumnya boleh. Jadi tadi kalau belum dibangun, ya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau sudah terlanjur, ya sudah biarkan. Ya, seperti itu, tidak perlu dibongkar. Apalagi buang hajatnya jadi nyerong antum. Jangan, bahaya ya, nanti kepleset. Boleh tadi ya di dalam bangunan boleh. Demikian. Memang tidak dibongkar, tapi dia jongkoknya jadi nyerong, ya. Dan khawatirnya membahayakan. Nah, beres. Selesai dari sub bahasan yang kedua. Memasuki sub bahasan yang ketiga. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Sub bahasan yang ketiga yaitu hal-hal yang disunahkan. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang buang hajat. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang hendak buang hajat. Yang pertama, disunahkan bagi orang yang hendak buang hajat, ya, memasuki toilet atau tempat buang hajat, disunahkan baginya untuk mengucapkan bismillah.
Disunahkan baginya untuk mengucapkan bismillah sebelum memasuki toilet atau tempat buang hajat. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Beliau bersabda yang artinya penghalang antara bangsa jin dan aurat anak Adam apabila dia hendak memasuki toilet adalah dia mengucapkan bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hadis tersebut ya dapat diambil faidah tentang anjuran kesunahan mengucapkan bismillah sebelum memasuki toilet. Karena keutamaannya ucapan bismillah itu akan menjadi penghalang antara pandangan jin dengan aurat anak Adam tersebut ketika hendak memasuki toilet. Seperti itu. Maka seyogianya tidak ditinggalkan ucapan bismillah. Seperti itu. Dan juga disunahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi jadi basmalah dulu baru baca doa itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak memasuki tempat buang hajat, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuth, ya para syaitan laki-laki, wal khaba'ith dan para syaitan perempuan. Seperti itu. Jadi itu kesunahan pertama sebelum memasuki toilet, ya, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari para syaitan. Baik. Dan kesunahan yang kedua adalah ketika selesai buang hajat dan sudah keluar dari tempat buang hajatnya, dari toiletnya, maka disunahkan untuk membaca doa ghufranaka atau ghufranak, ya, berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah keluar dari tempat buang hajat, ya, dari toilet, beliau membaca doa ghufranak, ya artinya ampunanmu ya Allah aku minta. Jadi sebelum masuk toilet memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, ketika keluar dari toilet, ya, ketika sudah keluar dari toilet memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan. Subhanallah, indah sekali. Tiap kali keluar dari toilet mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ghufranak. Baik. Dan ulama menjelaskan tentang anjuran, ya, ketika memasuki toilet atau tempat buang hajat untuk mendahului kaki kiri. Dan ketika keluar mendahului kaki kanan. Seperti itu. Dijelaskan para ulama. Ya, ada anjuran ketika hendak memasuki toilet atau tempat buang hajat mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar yang didahulukan adalah kaki kanan. Seperti itu. Yang demikian ulama menjelaskan di antara alasan mereka karena toilet ini tempat berkumpulnya najis. Toilet ini tempat banyaknya najis dan juga tempat berkumpulnya para syaitan. Ini tempat jelek, maka dahulukan dengan kaki kiri. Seperti itu. Dan ketika keluar mendahulukan dengan kaki kanan. Baik. Di antara yang disunahkan lagi bagi orang yang hendak buang hajat ialah tidak menyingkap auratnya melainkan setelah mendekati, ya, tanah tempat buang hajatnya. Ya, tidak menyingkap auratnya melainkan setelah dia sudah dekat dengan tanah, dekat dengan lantai tempat buang hajatnya. Seperti itu. Yang demikian berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apabila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaian beliau sampai beliau sudah mendekati tanah, ya, mendekati tanah tempat buang hajat. Maka ya kesunahan ini atau adab ini dalam rangka untuk menjaga aurat agar tidak dilihat oleh orang lain yang tidak berhak untuk melihatnya, yang tidak halal untuk melihatnya. Maka ini hendaknya diperhatikan, ya, hendaknya diperhatikan, khususnya orang-orang di rumah hendaknya berikan contoh, ya, bukan dari ruang tamu sudah buka celana, jalan jauh ke toilet, itu, bukannya di dalam. Ya, bukannya di dalam, tutup pintu seperti itu. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar menanamkan pula pendidikan rasa malu kepada anak-anak seperti itu di rumah. Bagaimana anak-anaknya akan malu lihat bapaknya terus tiap hari begitu, ya, dari teras. Nah seperti itu ya. Biar anak-anaknya juga tertanamkan rasa malu. Nah. Baik, lalu berikutnya ada kesunahan lain, ya, ada di antara adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang hendak buang hajat, ya, adalah apabila buang hajatnya di tempat terbuka, maka hendaknya dia menjauh dan bersembunyi. Hendaknya dia menjauh dan bersembunyi agar tidak terlihat. Nah, seperti itu. Berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, bahwa kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mendatangi tempat buang hajat melainkan sampai beliau itu menghilang lalu tidak terlihat. Perbuatan Nabi SAW. Ya, ketika di safar, dalam safar bersama para sahabat radhiyallahu anhum di tempat terbuka, beliau hendak buang hajat. Kata Jabir, ya, la ya'til baraza hatta yataghayyab fala yura. Nabi SAW itu kebiasaannya, ya, tidaklah beliau mendatangi tempat buang hajat melainkan hatta yataghayyab, melainkan sampai beliau itu menghilang. Artinya menjauh, bersembunyi agar tidak terlihat oleh pandangan manusia. Seperti itu. Nah, ini adab ini, ya. Ya, ini adab. Kalau mau hendak buang hajat, ya, kalau mau buang hajat hendaknya menjauh dan bersembunyi, khususnya ketika di luar rumah. Seperti itu. Jangan memberikan contoh itu, ya, sembarangan, ya, buang air kecil di pinggir jalan, ya, di bawah pohon, yang dilihat oleh semua orang jalan raya lalu lalang, ada yang lagi berdiri di situ, ya, celananya turun sedikit. Nah, itu nggak bagus itu, ya, tidak bagus. Baik, menyelisih perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau mau buang hajat di tempat terbuka, ya taghayyab, beliau itu menghilang, bukan pakai jurus, bukan, menjauh dan bersembunyi. Nah, beres. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, memasuki subbahasan yang keempat. Ya, insya Allah selesai bab ini. Memasuki subbahasan yang keempat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang hendak buang hajat. Di antaranya yang pertama, kalau tadi subbahasan yang ketiga itu perkara-perkara yang disunahkan. Sekarang subbahasan yang keempat, perkara-perkara yang diharamkan. Artinya jika dikerjakan orang tersebut berdosa karena dia berbuat yang haram. Yang pertama adalah diharamkan untuk buang air kecil di air yang menggenang, tidak mengalir. Ya, ada keharaman buang air kecil di air yang menggenang, diam, tidak mengalir. Berdasarkan, ya, hadis Jabir radhiyallahu anhu yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang buang air kecil fil ma'ir rakid, di air yang menggenang, diam, tidak mengalir. Ini dilarang oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Larangan atau keharaman yang lain, ya. Yang kedua, ada keharaman memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil, ketika sedang pipis. Dan juga ada keharaman cebok dengan tangan kanan. Ini ya. Jadi penggunaan tangan kanan ketika buang hajat itu ada keharaman. Saat buang hajatnya sedang berlangsung, ya, yakni menyentuh dan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ini haram, dilarang. Demikian pula cebok menggunakan tangan kanan juga terlarang, ya, diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafal yang dibawakan di sini adalah lafaz Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminih wa la yastanji bi yaminih." Beliau bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak pipis, buang air kecil, maka janganlah sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah dia cebok atau beristinja dengan tangan kanannya. Ini. Makanya betul, ya, kebiasaan orang tua kita dahulu ketika menerima atau memberi sesuatu, ya, mereka mengatakan jangan pakai tangan cebok. Tangan cebok maksudnya tangan apa? Tangan kiri. Orang tua kita biasa begitu ngomong. Ya, orang tua kita dulu biasa begitu bilang. Kalau ya anaknya memberi dengan tangan kiri atau menerima dengan tangan kiri, ditegur. Jangan pakai tangan cebok katanya. Itu udah paham itu bahwa ketika cebok yang digunakan adalah tangan kiri. Lalu bilangnya pakai tangan yang bagus. Tangan yang bagus maksudnya tangan kanan. Seperti itu. Dan ini betul. Ada larangan, ya. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, ya, di antara yang diharamkan terkait buang hajat adalah buang hajat di jalanan, ya, buang hajat di jalanan, akses lalu lalang orang, dan juga diharamkan buang hajat di tempat berteduh, ya, di tempat berteduh, baik itu tempat berteduhnya berupa dinding atau berupa pohon, dilarang. Dan juga diharamkan untuk buang hajat di taman-taman umum, ya, nggak boleh, ya. Atau juga dilarang atau diharamkan buang hajat, ya, di saluran-saluran air bersih. Dilarang, haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, beliau bersabda, "Ittaqu al-mala'in ats-tsalath al-baraza fil mawarid wa qari'atit tariq wadh-dhil." Beliau bersabda yang artinya, awas kalian, pelihara diri kalian dari 3 hal yang dapat mengundang laknat. 3 hal yang dapat mengundang laknat. Pertama adalah buang hajat di saluran air bersih. Kedua, buang hajat di tengah jalan, akses orang lalu lalang jalan. Dan juga buang hajat yang ketiga di tempat berteduh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata beliau peringatkan, awas kalian, pelihara diri kalian dari 3 hal yang dapat mengundang laknat. Laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan 3 hal yang dapat mengundang laknat adalah ini diantaranya. Ya, buang hajatnya di saluran-saluran air bersih, atau buang hajatnya di jalanan, atau buang hajatnya di tempat orang berteduh. Seperti itu. Ya, beliau sebut dengan, ya, hal-hal yang dapat mengundang laknat. Artinya pelaku tersebut akan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Dan betul, umumnya orang yang mendapati hal tersebut, dia akan melaknat dan mengutuk orang yang melakukan itu. Betul. Ketika kita lewat di jalanan bau pesing, ya, kotor, jorok dan seterusnya, selalu, ya, mengundang laknat. Banyak dilaknat orang, ya. Dilaknat banyak orang kalau melakukan hal-hal tersebut. Nah, maka mesti dijauhi. Baik. Lalu disebutkan juga larangan lainnya, yaitu beristijmar, ya, atau cebok menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Cebok menggunakan kotoran hewan yang sudah kering.
atau cebok menggunakan tulang belulang, atau cebok menggunakan makanan. Nggak boleh, ya. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang untuk cebok menggunakan tulang atau cebok menggunakan kotoran hewan. Ini. Jadi meskipun kotoran hewan tersebut misalnya sudah mengering, sudah mengeras, sudah mirip kayak batu, tapi tetap itu kotoran hewan, tidak boleh digunakan untuk cebok. Seperti itu. Nah, jazakallahu khairan. Demikian pula ada larangan, ya, cebok menggunakan tulang belulang. Seperti itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan, mengapa dilarang cebok menggunakan tulang belulang? Karena tulang belulang itu adalah makanannya para jin. Seperti itu. Lalu ulama mengambil kesimpulan, jika makanan jin saja tidak boleh digunakan untuk cebok, apalagi makanan manusia. Cebok pakai roti haram hukumnya. Gak boleh, ya. Gak boleh. Itu terhormat, makanan terhormat, gak boleh. Kalau makanan jin saja gak boleh, apalagi makanan kita sendiri. Seperti itu. Baik. Berikutnya yang terakhir, di antara yang diharamkan pula, ya, di antara yang diharamkan pula adalah buang hajat di tengah-tengah pekuburan. Buang hajat di tengah-tengah pekuburan atau di tengah-tengah pasar. Ya, sembarangan buang hajat di pekuburan atau di pasar, ya, bukan pada tempat yang sudah disediakan. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda, la ubali awasatal quburi qadaitu hajati aw wasatas suq. Kata beliau, aku tidak peduli apakah di tengah pekuburan aku buang hajat ataukah di tengah pasar aku buang hajat, dua-duanya sama-sama tercela dan terlarang. Seperti itu. Di tengah-tengah pekuburan atau di tengah-tengah pasar, di tengah pekuburan atau di tengah pasar yang dilarang oleh Nabi SAW untuk buang hajat di situ. Lalu yang terakhir di sini, di bagian yang diharamkan ini disebutkan dalam kitab ini adalah diharamkan untuk membaca Al-Quran ketika buang hajat. Jelas nggak boleh. Ya, di masjid malas murojaah, masa ketika buang hajat malah murojaah? Enggak, nggak boleh, ya. Baca Al-Quran nggak boleh ketika sedang buang hajat. Beres. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Memasuki subbahasan yang kelima. Dan ini yang terakhir pada bab ini, ya. Subbahasan kelima adalah perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang yang hendak buang hajat. Tadi subbahasan ketiga, perkara-perkara yang disunnahkan. Subbahasan keempat, perkara-perkara yang diharamkan. Subbahasan kelima, perkara-perkara yang dimakruhkan, levelnya di bawah haram, tapi tetap seyogyanya ditinggalkan. Yang pertama disebutkan di sini adalah dimakruhkan buang hajat yang menghadap arah berhembusnya angin tanpa penghalang. Dimakruhkan buang hajat menghadap arah berhembusnya angin tanpa penghalang. Yang demikian itu dimakruhkan agar, ya, air pipisnya itu tidak berbalik ke dia. Sengaja pipisnya ngelawan arah angin. Jangan itu, ya, dihindari. Dihindari, ya. Ini misalnya di tempat terbuka misalnya, ada angin kencang berhembus, jangan sengaja ngelawan kalau mau buang air kecil, ya. Ngelawan arah, bukan. Baik. Yang kedua, ya, yang dimakruhkan pula di sini adalah berbicara ketika sedang buang hajat. Berbicara ketika sedang buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Dimakruhkan untuk berbicara kecuali jika ada darurat. Kecuali jika ada darurat. Seperti itu. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa pernah ada seorang pria yang melewati Nabi SAW sementara beliau SAW sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka beliau pun tidak menjawab salamnya. Itu. Lihat, itu dalilnya, itu hadisnya. Ya. Ketika menjawab salam yang asalnya hukumnya apa? Menjawab salam
Wajib. Itu ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika sedang masih proses buang hajat. Apalagi omongan-omongan atau ucapan yang selain itu. Nyanyi misalnya, suil-suil, ya nggak boleh. Ngomong-ngomong tanpa hajat tidak boleh ya, tanpa ada darurat nggak boleh. Itu dihindari. Lihat perbuatan Nabi SAW. Ada orang yang mengucapkan salam sementara beliau masih proses buang air kecil, ya maka beliau tidak menjawab salamnya. Seperti itu. Dan poin yang ditegaskan di sini adalah terkait kemakruhan tersebut itu hanya di saat masih berlangsung buang hajat. Artinya kalau sudah beres itu sudah hilang kemakruhan itu, boleh bicara meskipun masih di dalam toilet. Orang paham umumnya orang paham dilarang bicara dalam toilet. Salah. Yang dilarang itu ketika buang hajatnya. Kalau sedang di dalam toilet tapi sedang tidak buang hajat, boleh-boleh saja bicara. Seperti itu. Bedakan ya. Orang umumnya pokoknya kalau sudah masuk dalam toilet itu mutlak tidak boleh bicara. Meskipun cuma cuci kaki. Salah, ya. Ini larangan atau kemakruhan tersebut hanya ketika sedang buang hajat. Seperti itu. Artinya ketika buang hajatnya sudah selesai, meskipun masih dalam toilet, itu boleh bicara. Demikian. Ada lagi disebutkan di sini, ya, yang dimakruhkan, yaitu buang air kecil di lubang tanah dan yang semisalnya. Ini ketika sedang di luar, ya, sengaja buang air kecilnya di tanah yang ada lubangnya, ya, tanah yang berlubang. Ini dimakruhkan. Berdasarkan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang hadis ini hasan, berkisar hasan, ya, bahwa Nabi SAW telah melarang untuk buang air kecil di lubang tanah, yang di luar rumah, ya. Demikian. Lalu Qatadah ditanya, emang kenapa dilarang buang air kecil di lubang tanah itu? Kata beliau, karena itu merupakan, ya, tempat tinggalnya para jin. Lalu disebutkan di sini, ya, bahwasanya juga seseorang yang buang hajat atau buang air kecil di lubang tanah itu, ya, ada potensi khawatir, ya, disakiti oleh binatang atau hewan yang ada di situ. Itu. Maka dihindari. Maka dihindari. Berikutnya yang keempat yang dimakruhkan. Ya, berikutnya yang keempat yang dimakruhkan adalah di sini memasuki toilet dengan membawa sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah. Ini makruh. Ya, masuk ke dalam toilet dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah. Seperti itu. Ya. Kecuali untuk hajat. Kalau ada darurat maka tidak mengapa. Seperti misalnya, ya ini begini. Jadi ke toilet bawa buku-buku agama misalnya, buku-buku agama Islam yang di situ ada penulisan nama Allah. Maka itu ada kemakruhan untuk masuk toilet membawa itu. Ya, kecuali disebutkan di sini kecuali ada darurat. Ada darurat maka tidak mengapa. Seperti membawa uang yang padanya ada penulisan nama Allah. Seperti itu. Seperti sebagian mata uang yang Timur Tengah itu ada, ya, penulisan nama Allahnya. Ini ada darurat karena kalau uangnya taruh di luar toilet, bisa raib nanti. Makanya boleh dibawa masuk. Itu kalau ada hajat tadi, ada darurat. Tapi kalau tidak ada maka dihindari. Ya, dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Dalam kitab ini disebutkan, adapun mushaf Al-Quran maka mutlak haram. Mushaf Al-Quran maka mutlak haram memasuki toilet dengan membawa mushaf. Baik mushafnya itu ditampakkan maupun disembunyikan. Baik taruh di saku ataupun di dalam tas, tidak boleh bawa mushaf Al-Quran di dalam toilet, tempat buang hajat secara mutlak. Ya, karena yang seperti itu, ya, mengandung ada unsur kurang pengagungan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Beres, walhamdulillahirabbil alamin, dari bab ketiga tentang buang hajat dan adab-adabnya.
Dan insyaallah taala ya, jika Allah mudahkan pada pertemuan berikutnya memasuki bab yang keempat nanti, yaitu tentang siwak dan bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Baik. Ini sudah masuk, ada pertanyaannya. Walhamdulillahirabbil alamin, materinya dicukupkan.